Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen, yang terhormat Bapak Ibu mahasiswa Madin Septit Al-Muslihun. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan atau presentasi teman-teman kami tentang pendekatan dalam pengelolaan kelas. Baiklah, langsung saja. Pengelolaan kelas yang baik akan memunculkan harmoni antara guru dan siswanya. Keselarasan hubungan antara seorang guru dengan siswanya bisa dalam bentuk kerjasama. Kerjasama menciptakan sebuah interaksi. Interaksi yang baik ditentukan oleh pendekatan yang dilakukan oleh guru dalam rangka mengelola sebuah kelas. Berikut ini adalah beberapa pendekatan dalam pengelolaan kelas. Nomor 1, pendekatan kekuasaan. Pengelola kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku siswa. Guru berperan menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Yang kedua, pendekatan ancaman. Dari pendekatan ancaman atau intimidasi ini, pengelolaan kelas adalah juga sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Tetapi dalam mengontrol tingkah laku anak didik dilakukan dengan cara memberikan ancaman, misalnya melarang ejekan, sindiran, dan memaksa. Yang ketiga, pendekatan kebebasan. Pengelolaan kelas dipandang sebagai upaya dari seorang guru untuk memberikan kebebasan kepada siswanya untuk melakukan aktivitas yang diinginkannya. Guru tetap memberikan pengawasan terhadap aktivitas siswa agar tidak sampai menyimpang. Yang keempat, pendekatan resep. Pendekatan resep atau cukbuk ini dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam merespon semua masalah yang terjadi di kelas. Yang kelima, pendekatan perubahan tingkah laku. Sesuai dengan namanya, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku siswa. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku yang baik dan mencegah munculnya tingkah laku yang kurang baik dari siswa. Yang keenam, pendekatan proses kelompok. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk menciptakan kelas sebagai suatu sistem sosial, di mana proses kelompok merupakan yang paling utama. Peranan guru adalah mengusahakan agar perkembangan dan pelaksanaan proses kelompok berjalan efektif. Nomor 7, terakhir, pendekatan elektis dan pluralistik. Pendekatan elektis ini menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif guru dalam memilih berbagai pendekatan tersebut berdasarkan situasi yang dihadapinya. Pendekatan elektis disebut juga pendekatan pluralistik, yaitu pengelolaan kelas yang berusaha menggunakan sebagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan proses belajar mengajar berjalan positif dan efektif. Kesimpulan dari poin A, B, C, dan D, yaitu keterampilan pengelolaan kelas perlu dimiliki oleh seorang guru. Hal ini sangat membantu dalam pencapaian tujuan belajar itu sendiri. Pengelolaan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk menciptakan kondisi kelas yang memungkinkan semua siswa dalam belajar secara optimal. Pengelolaan kelas sangat memperhatikan aspek pengaturan, baik pengaturan tentang fasilitas yang ada dan juga pengaturan terhadap siswanya.
Adapun beberapa prinsip yang dapat digunakan, nomor 1, prinsip hangat dan antusias. Yang kedua, tantangan. Yang ketiga, bervariasi. Yang keempat, keluasan. Yang kelima, pendekatan pada hal positif. Sedangkan pendekatan dalam pengelolaan kelas yang bisa dilaksanakan, nomor 1, pendekatan kekuasaan. Nomor 2, pendekatan ancaman. Nomor 3, pendekatan kebebasan. Nomor 4, pendekatan resep. Yang kelima, pendekatan perubahan tingkah laku. Yang keenam, pendekatan proses kelompok. Dan yang nomor 7, pendekatan elektis atau pluralistik. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang prinsip dan pendekatan dalam pengelolaan kelas. Untuk lebih jelasnya silahkan dibaca sendiri dalam makalah dari kami. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.